Nah, oleh karena itu kita mau coba grooming teman-teman semua melalui bentuk edukasi seperti ini, baik itu dari segi webinar, kemudian kita juga mungkin nanti bakal lebih aktif lagi untuk di grupnya ya teman-teman. Oke, jadi learning journey-nya itu ada 7 step teman-teman untuk si program ini. Jadi pertama kita learning dulu, kita cari tahu, kita kenalan dulu dengan brandnya seperti apa, produknya seperti apa, audiensnya, sama aturan dasarnya. Kenapa? Gak bisa semua orang itu bawain yang namanya Perspirex. Karena untuk produknya itu sendiri, itu nggak buat semua orang. Sehingga kita harus bisa menyesuaikan target pasarnya kita gitu. Mungkin teman-teman di luaran sana yang belajar dari para suhu atau para kreator atau misalkan para expert di luar sana kayak dikasih tahu cara bikin video bla 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 bla. Tapi di sisi lain nggak diajarin tuh yang namanya psikologi brandnya, nggak diajarin yang namanya psikologi si customernya juga. Sehingga banyak di luaran sana itu orang-orang yang bikin video affiliate ya udah entah itu goyang-goyang produk, entah itu cuma misalkan pakai ngevideoin doang, pakai apa namanya sinematik, tapi tidak tertailor atau tidak didesain sesuai dengan calon customernya. Sehingga TikTok itu juga kebingungan gimana sih mau ngirimin si video ini ke calon customernya kayak gitu. Nah, terus yang kedua adalah diagnose atau mendiagnosa. Cari tahu masalah kebutuhan dan keraguan dari pembeli. Karena apa? Salah satu yang menjadi keluhan para affiliate ke saya dan semua orang pasti juga merasakan kayak gini. Coba di sini siapa yang udah bikin apa namanya tuh bikin video banyak banget, terus kemudian viewsnya banyak, tapi yang check outnya sedikit atau bahkan sama nggak ada sama sekali gitu. Banyak kan yang mengalami seperti itu. Nah, bisa jadi Banyak Mas, problemnya saya adalah juga. bener kan ya, Kak Syah ya, gitu. Saya juga sering Benar. kok teman-teman. Jadi saya video udah ribuan di akun-akun saya yang lain gitu kan. Udah yang nonton tuh ratusan ribu, bahkan ada yang FYP sampai 1 juta, tapi kok gak ada yang beli ya? Pas dicek ternyata yang nonton bukan target pasarnya. Saya ngejual produk-produk kayak TWS, produk elektronik, atau misalkan modem segala macam, tapi yang nonton adalah orang dengan usia 45 tahun ke atas gitu kan. Berarti kan kurang cocok, di mana kan kalau produk-produk elektronik rata-rata dibelinya tuh sama orang yang lebih muda gitu. Nah, itu kita harus bisa mendiagnosa. Terus decide kayak cara kita ngambil angle-nya gimana, pilih SKU produk yang cocoknya gimana, bundle-nya ada atau enggak, format kontennya juga kayak gimana, itu juga penting. Kemudian create. Setelah udah tahu nih, oh kita udah belajar nih cara ngambil atau cara bawain Perspirex tuh gimana sih? Kayak misalkan kita mau bawain produk yang ini teman-teman. Yang comfort, yang hijau ini. Yang comfort ini contoh customernya yang kayak gimana sih? Oh, yang belum pernah ngerasain atau yang belum pernah beli Perspirex. Karena apa? Takutnya kalau misalkan orang bisa langsung menggunakan yang original, itu kan keteknya nanti sakit ya teman-teman. Saya ngalamin soalnya sama Kasah gitu. Dibilangin, cobain mas pakai Perspirex biar nggak keringetan. Taunya tuh pas saya cobain, wah gila apa malam-malam nggak bisa tidur gara-gara apa kayak kayak ditusuk-tusuk jarinya gatal teman-teman kayak gitu. Nah, ini ketika kita udah tahu nih cara ngambil atau cara bawain si produknya itu seperti apa, kita kan bisa tahu juga calon customernya juga yang kayak gimana, terus cara ngejualnya gimana, CTA-nya seperti apa, kemudian kita review ketika udah bikin beberapa video, kita kan kadang suka gak tahu ini yang bagus yang mana ya gitu. Karena pernah sering juga terjadi yang videonya kita niat banget banget dieditnya gila-gilaan gitu. Oh, aku hampir menguasai Kak untuk produk-produknya. Keren nih Kak kalau dia ya. Udah jago ini mah.
Terus gimana cara improve-nya seperti apa? Kayak gitu. Jadi yang bakal kita apa nama itu pelajari dan setelah dari program ini kita setidaknya kita bisa memahami dan menjelaskan karakter, positioning, target audience dari si produk Perspirex ini, kemudian menerjemahkan selling point produk menjadi konten TikTok yang relatable, kemudian juga aman. Karena problemnya produk-produk kayak gini nih teman-teman adalah overclaim ya teman-teman. Kadang-kadang kan suka kita bilangnya aman banget buat semua kondisi gitu, atau misalkan 100% bahan alami gitu, atau misalkan keringat langsung hilang, nggak bisa berkeringat lagi gitu. Wah, kasihan berarti kalau misalkan nggak bisa berkeringatan teman-teman. Berarti suhu dalam tubuhnya dia bakal panas terus. Terus kita juga bisa menangani pertanyaan, terus juga komplain dan lain sebagainya, terutama buat yang lagi live streaming. Atau misalkan teman-teman bikin konten FYP, terus banyak yang ngeluh tentang Perspirex gitu. Pakai Perspirex sakit banget, pakai Perspirex apa namanya tuh tetap aja keluar keringatnya mahal doang gitu kan, banyak juga kan yang ngomong kayak gitu. Nah supaya kita bisa ngebales atau bisa apa namanya itu ngasih edukasi kepada orang yang kayak gitu, kita juga harus belajar. Terus juga bagaimana menjalankan live streaming, kemudian juga baca performa konten teman-teman. Nah, langsung kita masuk ke brand mastery Perspirek ya, teman-teman. Kita harus ketahui dari segi si brandnya dulu. Perspirek itu adalah antiperspiran spesialis. Jadi bukan deodoran biasa gitu. Karena ya memang pada dasarnya bukan deodoran sih sebenarnya kalau misalkan untuk Perspirek ini antiperspiran dia tuh. Nah, kita harus ketahui dulu apa dan kenapa sebelum bicara ke audiens gitu. Karena gini, pernah saya mengalami sebuah kejadian yang super kocak banget, yang setelah terjadinya itu saya tuh ditegur, bukan saya sih, orang lain yang ditegur. Cuman kayak saya di situ ada juga gitu. Ditegur gara-gara bawain produknya itu enggak bener. Ada sebuah produk yang dia itu rasanya hanya ada rasa jeruk sama rasa pisang, teman-teman. Dia itu followersnya gede, viewersnya biasanya agak lumayan. Tapi karena dia tidak mengetahui tentang si produknya, tidak mengetahui lebih mendalam si produknya, dia bawain di konten, dilihat banyak orang, ngomong, ini rasanya enak banget, ada rasa pisang, ada rasa stroberi, ada rasa jeruk. Padahal produk tersebut itu hanya dua teman-teman rasanya. Disemprot dong teman saya itu teman-teman. Karena yaitu dia membawakan apa ya, membawakan produknya itu gak benar. Oleh karena itu kita harus tahu nih Perspirek itu bukan deodoran biasa gitu. Sama produk yang tadi disebutkan pun ya rasanya bukan, gak ada rasa stroberi. Harus diketahui seperti itu. Perspirex adalah antiperspiran atau antiperspiran yang ditujukan buat bantu orang-orang yang berkeringat, bau badan, dan tidak percaya diri pada momen penting. Contohnya, saya sendiri adalah orang yang gampang keringetan, teman-teman. Karena mungkin udah 20 tahun lebih saya tinggal di dataran dingin. Ketika saya ke Jakarta, gampang banget keringetan. Ketika saya apa namanya tuh berada di keramaian, saya keringetan. Dan itu tuh gak enak banget kalau misalkan saya ketika saya itu harus berbicara di depan banyak orang. Ketek basah kan malu gitu. Oleh karena itu apa? Solusinya gimana? Pakai Perspirex gitu. Dan alhamdulillah udah sebulan ini saya pun udah better lah ketika menggunakan Perspirex, udah gak terganggu dengan gatal-gatal, tapi sekarang keringat saya jadi jauh lebih minimum. Nah, kita harus ketahui juga perbedaannya. Kayak misalkan deodoran biasa sama Perspirex. Kalau deodoran itu menetralisir bau badan, kalau Perspirex itu enggak kayak gitu. Karena dia membantu mengontrol produksi keringat.
Kemudian kalau deodoran biasa ya udah keringatnya tetap ada-ada aja. Dan efek utamanya adalah wangi dan kesegaran ya kalau deodoran. Terus bisa digunakan siapapun dan kapanpun dan tidak cocok untuk masalah keringat intensif. Sama teman-teman, saya juga salah satu orang yang sering pakai deodoran. Karena apa? Takut bau ketek gitu. Tapi ternyata ketek saya tetap basah aja, malah sampai nempel ke baju-baju warna putih gitu. Sedangkan ternyata ada perbedaan. Kalau antiperspiran itu dia tadi mengontrol produksi keringat, kemudian mengurangi keringat dari sumbernya. Terus efek utamanya adalah ketek kita dikontrol keringatnya sehingga jadi lebih kering dan juga bisa lebih pede. Karena apa? Tadi baju kita keteknya nggak basah. Jadinya lebih pede. Kemudian cara pakainya pun nggak sembarangan. Harus pakai cara pakai yang benar di malam hari gitu. Terus juga ini tuh adalah solusi untuk yang merasa deodoran belum cukup. Jadinya ketika pakai antiperspiran, boleh gak pakai deodoran? Tentu saja boleh, teman-teman. Nah, terus kita harus ketahui juga siapa sih yang cocok buat si Perspirex ini. Pertama, pastinya kalau umuran kita-kita ini adalah orang-orang yang bekerja, terutama pekerja kantoran. Ketika lagi meeting, ketika dia presentasi, visit atau misalkan hal-hal lain yang berhubungan dengan klien, itu tuh butuh confidence sepanjang hari, teman-teman. Mungkin teman-teman kenal ada sales gitu kan, teman-temannya ada yang di sales atau di bagian penjualan atau business development yang harus ketemu klien banyak banget, pasti tampilan mereka itu harus benar-benar bagus, rapi banget. Rambut disisir sampai golek gitu kan, pakai pomade segala macam, harus dandan, apalagi yang cewek harus dandan wangi, kelihatan bersih, rambut lepek dikit harus di di set ulang, harus supaya bisa terlihat lebih confidence. Tapi kalau misalkan kasusnya adalah dia keringetan di ketek, ya itu pasti bisa menurunkan tingkat confidence-nya. Mahasiswa anak muda gitu. Nah, kenapa mereka cocok banget? Karena mereka aktif, gampang berkeringat, sering di keramaian dan kegiatannya itu padat. Nah, di sisi lain, mahasiswa atau anak muda itu kan suka pacaran, teman-teman. Atau misalkan suka ketemu lawan jenis, main bareng. Yang memang mereka itu butuh confidence yang tinggi. Sehingga apa? Kalau misalkan kamu takut dengan ketek yang basah, kita bisa pakai si Perspirex ini. Terus insecure insecure sweater gitu. Ini tipikal orang-orang kayak saya, teman-teman. Orang yang gampang banget keringetan. Tapi alhamdulillah saya gak bau ya, teman-teman. Sering merasa malu karena noda keringat atau bau badan. Nah, kalau kayak gini ya berarti kita pakai pendekatan ya tadi, siapa yang sering keringetan, yang keteknya basah mulu gitu kan. Terus ada yang mungkin belum pernah coba mendekati calon customer seperti ini adalah calon customer yang berupa premium seeker. Premium seeker tuh biasanya adalah orang-orang yang memang gak mau ribet, kemudian dia itu adalah orang yang memang cari solusi yang paling mantap, teman-teman. Dan mereka tuh benar-benar hitung-hitungan. Nah ini contoh karakternya. Dia itu tipikal orang yang mencari solusi spesifik dan juga investasi produk yang benar-benar bekerja gitu. Yang mereka tuh gak gampang banget tergoda sama produk lain yang kelihatan lebih murah, tapi kayak dia tuh berani mengeluarkan uang lebih banyak tapi benar-benar men-solve atau mengatasi masalahnya dia. Terus selanjutnya adalah pria aktif atau outdoor yang suka olahraga, field work, atau misalkan grooming rutin yang memang perlu proteksi lebih kuat. Pendekatannya kayak gimana aja? Ini 4 contohnya, teman-teman. Ketiak basah, malu saat terlihat basah di ketiak gitu. Terus ada bau badan yang memang kayak itu tuh sering banget, teman-teman, kalau apalagi kalau misalkan di area-area yang ramai kayak misalkan transit KRL, Manggarai itu kan kayak Busan Heng ya, teman-teman, banyak zombie gitu kan, kayak zombie banget gitu. Saya pun suka tuh desek-desekan sama orang, terus tiba-tiba kok ada bau kadal atau misalkan ada bau
kecoa dan lain sebagainya. Oh, ternyata ada orang-orang yang mungkin mereka tuh habis bekerja, capek, tapi belum bersihin badannya sehingga baunya itu menyengat sekali. Dan ketika terjadi seperti itu, ada juga kan orang yang berusaha nutupin dengan parfum, tapi ternyata malah jadi memperkuat bau badannya itu. Kan banyak juga yang seperti itu. Oleh karena itu supaya kita itu merasa lebih confidence atau misalkan kita tidak mau mengganggu orang di sekitar kita, kita harus pakai yang namanya perspirek atau antiperspiran. Terus momen penting kayak misalkan pas lagi interview, meeting, kondangan, event, traveling, presentasi dan lain sebagainya itu juga penting banget gitu. Karena orang ketika dia itu merasa gugup, si detak jantungnya naik, tekanan darahnya naik, suhu badannya naik teman-teman, di mana secara alami tubuh manusia itu ketika dia itu suhu badannya naik, dia bakal melakukan mekanisme keringatan untuk mengurangi suhu di dalam tubuh, kurang lebih begitu. Tapi kalau misalkan ada yang lebih tahu boleh kasih tahu ya. Soalnya kalau saya gitu teman-teman, ketika saya mau misalkan mau apa namanya tuh mau nge-training atau misalkan saya mau presentasi, pasti aja ada rasa gugup-gugupnya atau misalkan kayak deg-degannya gitu, sehingga saya tuh, apa namanya itu, mungkin keringatan dikit dan lain sebagainya. Harga premium, butuh alasan kenapa produk lebih mahal dari deodoran biasa. Karena gini teman-teman, harga Perspirex mahalnya nauzubillah, 250.000 gitu kan. Ya kurang lebihnya gitu, belum sama diskon. Banyak sekarang pesaingnya, ada yang 100 ribuan, bahkan ada yang 50 ribuan, bahkan ada yang menawarkan solusi bahwa dia itu menggunakan bahan alami bla 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 gitu. Terus pasti kan orang pasti banyak sekali kaum mendang mending. Nah, untuk mendekati orang-orang yang seperti itu atau misalkan untuk menjawab komplain yang seperti itu, kita harus butuh alasan kenapa produknya lebih mahal. Kayak misalkan, kenapa sih harganya mahal gitu? Padahal kan cuma buat nggak keringetan di ketek gitu kan, banyak yang lain. Yes, benar gitu, banyak yang pilihan yang lain. Tapi kan secara fungsi, kemudian juga efektivitas, pasti berbeda dong. Meskipun kamu pakai alternatifnya yang harga 100.000 yang katanya itu bisa apa nama itu setara gitu performanya gitu. Tapi kan sebenarnya kamu ngebandinginnya sama yang mana kan? Kayak misalkan oke, membandingkan antara comfort dengan yang 100 ribuan gitu. Oh, tentu saja pasti beda gitu. Karena apa? Yang comfort itu secara strength atau kekuatannya itu memang di bawah dari yang original gitu. Mau purchase lagi tapi gak kuat. Ya nanti ajuin sampel aja ya Kak Claudia atau Kak Aini, Kak Cahya, Kak Gadis ya. Kak Syah nanti bantu iniin. Nah, terus panduan varian SKU. SKU-nya ada 4, teman-teman pasti udah tahu banget. Ada yang comfort, ini satu. Dimana ini tuh untuk orang yang pemula atau yang punya kulit lebih sensitif, teman-teman. Ini biasanya untuk siapa yang baru pertama kali nyoba atau misalkan kulitnya yang sensitif. Cara menjelaskannya mulai dari yang lebih ringan agar tubuh bisa adaptasi, nyaman, digunakan sambil tetap efektif gitu. Jadi pendekatannya ya, kalau kamu belum pernah nyoba sih saya saranin yang comfort aja ya. Karena apa? Ini tuh lebih nyaman, enggak terlalu kuat dibandingkan yang originalnya. Ditambah ini tuh enggak bikin kulit sensitif kalian itu merana teman-teman, atau misalkan ini cocok banget buat yang punya kulit sensitif atau yang pertama kali pakai Perspirex. Yang kedua, original. Saya juga pakainya yang ini sih teman-teman, original. Nah, ini untuk siapa? Untuk yang memang merasa deodoran biasa itu belum cukup untuk aktivitas harian yang padat. Kayak misalkan gini, materinya bakal di-share? Iya, tapi nanti di akhir ya. Karena ada absen. Tetap ada absen ya teman-teman. Ini ada 6 orang ya. Ya, 5 orang, Deng. Ya, 5 orang. Nanti bakal kita share juga untuk si materinya. Cara menjelaskannya untuk yang original sendiri adalah dia apa namanya tuh pakai pendekatan bahwa ini tuh pilihan utama kamu karena kamu kegiatannya panjang sepanjang hari supaya kontrol keringatnya itu konsisten. Kenapa? Ketika kamu pakai ini
3 sampai 5 hari pun ini bisa ngebantu buat kontrol produksi keringat. Terus ada yang strong. Nah, ini untuk orang-orang yang memang dia tuh keringatnya banyak banget, yang memang dia itu aktivitasnya tinggi, fisiknya gitu kan. Terus kita bisa bawakan dengan cara ya, kalau misalkan butuh yang lebih kuat, kalau misalkan dirasa yang original itu enggak terlalu berasa, kamu bisa pakai yang strong. Karena apa? Ini tuh dia kekuatannya lebih tinggi, tapi supaya aman, kamu ikuti petunjuk pemakaian agar tidak iritasi gitu kan. Nah, terus ada yang men juga teman-teman yang kotaknya warna hitam. Nah, ini khusus buat pria dengan aktivitas padat kayak outdoor atau olahraga atau punya memang ya rutinitas untuk grooming teman-teman. Yang memang kayak kalau nggak rapih dikit langsung bad mood gitu. Yang memang perfeksionis. Nah, supaya lebih aman, nggak ada kendala segala macam, nah pakailah yang men gitu. Perspirex for Men. Karena memang Perpsirex for Men itu diformulasikan untuk kebutuhan kulit pria, cocok untuk grooming rutin sehari-hari gitu. Jadi kalau misalkan kita pakai decision tree ya teman-teman, atau misalkan pohon pohon decision atau pohon pohon pilihan. Nah, kalau misalkan ada orang yang baru coba atau kulitnya sensitif, comfort, aktivitas harian padat original, keringat intensif itu yang strong, pria aktif yang men gitu. Terus ya dikasih tahu juga gitu cara pakainya yang benar seperti apa. Nah, terus konten pilarnya gimana aja nih teman-teman? Dari sekian banyak main 2 varian. Oh iya bener, lupa nanti aku tambahin ya. Nah, ada 5 angle konten utama yang terbukti relevan untuk audiens Perspirex, teman-teman. Jadi ini tuh berdasarkan apa yang saya pelajari dari teman-teman yang mengafiliasikan Perspirex di TikTok dan Shopee, teman-teman. Ada yang pertama itu adalah pain point confession atau yang ngomongin langsung ke masalah. Tujuannya adalah bikin audiens itu merasa relate dan berhenti scroll gitu. Kayak misalkan siapa yang ketiaknya basah ngacung? Oh, gak ada yang ngacung. Kenapa? Karena ketiaknya basah kan gitu kan. Terus di sini ada contohnya. Aku bukan cari deodoran yang wangi. Aku cari yang bantu ketiak gak basah saat meeting penting. Itu angle-nya. Terus yang kedua adalah education dan comparison atau perbandingan dan edukasi, teman-teman. Angkat persepsi ke spesialis produk. Nah, di sini gak cuma kalian itu bisa mempromosikan produk, tapi juga memperkuat positioning teman-teman sebagai expert atau sebagai orang yang memang bisa dipercaya gitu. Kasih tahu perbedaannya deodoran dan antiperspiran kayak gimana. Kenapa ini tuh bisa jadi yang tepat buat solusi kalian. Atau misalkan gini, perbandingan dua, comfort sama apa nama itu original gimana. Nah, itu. Terus usage correction. Ini yang sering juga jadi konten-konten yang punya engagement tinggi gitu. Karena banyak orang yang mencoba lagi kayak orang Malaysia berarti saya. Banyak orang yang coba pengen nyobain Perspirex, tapi ternyata mereka itu tidak menggunakan dengan cara yang benar. Akhirnya apa? Komplain. Terus ketika nemuin kontennya kalian lagi, dia komen, Kak, di saya gak berhasil gitu kan. Kenapa? Saya pakai setiap hari habis mandi. Ya elah teman-teman kok gitu pakainya gitu kan. Bikin konten yang ngasih koreksi atau misalkan bisa ngasih tahu, mengedukasi juga cara pakai yang benar seperti apa. Supaya apa? Bisa mengurangi resiko komplain dengan cara pakai yang salah gara-gara si orang tersebut gak mau belajar caranya seperti apa. Karena apa? Kenapa ada yang bikin konten tentang cara pakai yang benar? Pada dasarnya teman-teman ketika orang lain itu beli di affiliate tertentu kemudian si calon pembelinya itu gak puas, itu tuh bisa mengurangi nilai afiliator kita sebagai di mata si brand, teman-teman. Makanya sekarang itu kalau di TikTok kan sekarang ada tuh apa namanya tuh bukan lagi poin pelanggaran teman-teman, tapi poin kredit ini kreator health rating.
Nah, itu tuh dari 200 dari 0 sampai 1000 dan kita punya poin di awal itu 200. Kalau dia sampai berkurang dan turun, itu tuh berpengaruh ke performa kita sebagai affiliate juga. Jadinya supaya tidak terjadi komplain atau misalkan supaya teman-teman itu tidak kena backlash gara-gara komplainan orang, kita harus bikin juga konten tentang cara pakai yang benar. Terus yang keempat, biasanya ketika menggunakan Perspirek itu atau membawakan produk Perspirek itu kepada konten affiliate, itu menggunakan cerita tentang kepercayaan diri kita, di mana kita bisa ngasih koneksi emosional dari produk ke kehidupan nyata gitu. Kayak di sini misalkan konteksnya adalah produk yang aku siapin sebelum meeting penting. Terus yang kelima adalah varian guide dan comparison. Hampir mirip dengan education dan comparison, tapi dia itu lebih ke arah produknya. Kalau misalkan education dan comparison itu biasanya ngebandingin dengan produk yang lain. Nah, supaya kita itu bisa ngasih produk yang tepat kepada pembeli, itu kita bisa ngasih edukasi tentang si varian dari si produk Perspirex ini, teman-teman. Nah, terus ini script banknya, teman-teman. Ini contoh scriptnya, gitu. Ada problem solution, ada education, ada confidence story. Dari tadi, polanya sebenarnya kita bisa lebih mudah, teman-teman. Ketika bikin konten, kurang lebih 30-45 detik. Jadi kita ada mulai dari hook, udah pasti, 3 detik pertama. Terus setelah hook, masukin problemnya. Pakai deodoran, tapi ketika tetap basah sih, gitu. Banyak orang yang fokus ke wangi, padahal masalahnya ada di keringat, bukan bau. Oleh karena itu, saya pakai Perspirek karena ini tuh adalah antiperspiran yang membantu mengontrol keringat dari sumbernya. Cara pakainya gampang banget. Udah pokoknya sebelum tidur malam hari, pastiin kata kalian bersih, kering, baru oles satu ke bawah, satu ke atas. Terserah mau ke atas dulu atau ke bawah dulu. Kalau misalkan kalian pengen juga, cek variannya di keranjang aku ya. Misalkan seperti itu juga bisa. Jadi intinya tinggal kita bikin skripnya tuh ya 5 tahap atau 5 pola gitu. Polanya tuh pakai 5 bagian. Dari hook, problem, product, usage, cara pakai, sama CTA atau call to action. Sama juga. Bedanya adalah yang satu itu problem, yang satu ini edukasi sama story. Terus ini cara pakainya juga, usage, guide-nya itu adalah lebih ke arah cara memilih si produknya kalau edukasi. Kayak gitu. Kalau story juga sama, kayak misalkan di sini tulisannya adalah pakai malam hari sebelum tidur, bukan pas mau pergi. Karena kan biasanya gini, kita itu orang Indonesia rata-rata ketika udah mandi baru pakai deodoran kan. Nah, kalau pakai Perspirek itu nggak seperti itu. Jadi harus benar-benar ditekankan dan diedukasikan kepada orang-orang di luaran sana. Nah, terus format kontennya seperti apa sih gitu. Cara produksi kontennya seperti apa? Ada 6 macam. Pertama itu ada talking head, kemudian juga ada POV, kemudian ada demonstrasi, perbandingan, kemudian ada menjawab pertanyaan atau FAQ. Kayak misalkan banyak juga kan yang suka nanya, Kak ini tuh ori atau misalkan Kak ini tuh perih, kok mahal sih Kak? Atau hasilnya permanen nggak sih? Gitu. Nah itu banyak pertanyaan-pertanyaan umum. Terus selanjutnya biasanya ada before after story. Jadi ketika misalkan 2 minggu pakai Perspirex rasanya kayak gimana sih? Nah itu bisa kita bikin konten juga. Di luar Original, comfort, dan strong. Nah, ini contohnya ada 5 yang paling possible banget untuk dilakukan sama affiliate ya teman-teman. Pertama adalah pain point dan demonstrasi. Dari Balm Gallery ini. Oke. Nah, video yang pertama, mungkin teman-teman juga sudah pernah cobain bikin atau misalkan banyak di luar sana juga yang videonya juga kurang lebih dengan cara yang seperti itu. Gak ada voice over tapi dia dengan menggunakan caption dan juga tulisan di dalam video sama musik yang
komersial. Ini sangat mudah banget dilakukan dan ini contohnya dari Balm Gallery ini menghasilkan engagement-nya itu 4% gitu. Bahas Perspirek. Iya, Perspirek dulu sih Kak gadis ya. Nah, terus yang kedua adalah pain point tapi dalam bentuknya itu story. Contohnya seperti ini dari Kak Syah ya teman-teman. Makasih ya. Aku coba deh nanti malam biar ketek saya nggak basah lagi besok. Makasih. Mari. Aduh, Oke, ini yang pain point dan story. Yang selanjutnya adalah confidence story gitu. Jadi menceritakan rutinitas confidence atau kepercayaan diri dari seseorang melalui cerita tentang produk. Ini varian guide dan juga perbandingannya. Sebentar. Di luar Original, sana banyak comfort, dan banget strong. produk Apa bedanya sih? Perspirek Original, proteksi standar untuk aktivitas sehari-hari, cocok banget untuk pemakaian rutin dan untuk pengguna dengan keringat normal. Perspirek Comfort itu formulanya lebih lembut, nyaman untuk kulit sensitif, dan pastinya efektif untuk keringat berlebih. Dan untuk yang strong, proteksi maksimal, tahan lama, cocok banget untuk hari-hari penuh aktivitas berat dan pastinya efektif untuk menghilangkan keringat berlebih. Perspirek antiperspiran, pilihan tepat, kering, dan percaya diri setiap hari. Nah, itu varian guide. Kemudian selanjutnya adalah edukasi. Dan bentuknya ini talking head dari Dr. Giovanni Abraham. yang overclaim. Bahkan kalau dicari uji klinisnya aja nggak ada. Kalau belanja itu yang benar, kamu jangan sembarangan beli produk hanya karena diskon ataupun flash sale. Jangan ya dek ya, pelajari dulu sebelum kamu membeli produk. Karena kalau nggak kamu bakal kecewa kalau nggak sesuai apa yang kamu harapkan. Contoh nih, lagi viral banget buat hilangin bau badan instan, pakai sabun cuci muka. Buat hilangin bau badan, kamu itu harus mencegah keringat kamu supaya nggak makin banyak. Ya pakainya antiperspiran. Antiperspiran internasional yang katanya sudah teruji klinis sejak tahun 1979 yang bilang bisa menahan keringat 3-5 hari ke depan dengan hanya 1 kali penggunaan. Benar nggak sih? Jadi di antiperspiran ini memang ada kandungan bahan aktif yang bisa untuk mencegah kelenjar keringat kamu secara instan untuk 3-5 hari ke depan. Nggak salah sih, nggak overclaim ini. Nggak cukup, klaimnya bilang ini nggak bikin ketiak iritasi. Tapi aku cari di internet dan ada memang uji klinisnya. Kalau semua overclaim sudah dibahas dan dibuktikan dan benar, tinggal kamu cara penggunaannya yang benar. Antiperspiran ini digunakannya bukan setelah kamu mandi, setelah kamu shaving, bukan. Digunakan sebelum kamu tidur, cukup di roll sekali ke atas, di roll sekali ke bawah, udah deh, tinggal tunggu aja. Jadi hati-hati sama yang KW, pakai The Real Antiperspiran. Ya, kayak gitu. Lebih murah dari yang ofisialnya. Nah, itu gak tahu ya. Sebenarnya apa namanya itu di sana mungkin dapat harganya lebih murah atau misalkan dapat dari distributor jadi harganya lebih murah gitu ya. Atau mungkin ketika di sana dia yang pas belinya dapat kupon seller teman-teman, bisa jadi kayak gitu karena kan kita gak tahu ya, kadang-kadang suka dapat voucher dari mana, dari langit kan. Kalau misalkan kayak di TikTok saya juga tiba-tiba dapat voucher dari main game atau misalkan dari ketok telur kalau yang sekarang